di tempat khusus. Jadi nanti akan bagian ini dan pompa-pompanya akan ditaruh di bagian sawah. Khusus ya. Dan konservasi ekologis dengan beberapa kegiatan. Dan tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan suhu bumi. Suhu bumi itu ditujukan kepada perubahan suhu bumi, air laut dan ada dua pertanyaan nih dalam materi ini kan, kalau dalam mata pelajaran Fakultas Teknologi Informasi dan Sains FTIS Universitas Hindu Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan kreativitas dan daya kritis generasi muda melalui penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI FTIS 2025. Kompetisi yang menjadi program unggulan fakultas ini memasuki puncaknya pada babak final yang digelar Jumat 12 Desember 2025 di Aula Indra Prasta Unhi. LKTI FTIS 2025 dirancang sebagai wadah bagi pelajar SMA, SMK, dan MA se-Bali untuk menuangkan gagasan inovatif mereka khususnya terkait isu teknologi, biologi, serta ekonomi kreatif yang berakar pada budaya lokal. Tahun ini panitia mengusung tema sinergi inovasi, teknologi, dan sains berbasis kearifan lokal untuk masa depan berkelanjutan. Sebuah tema yang menekankan pentingnya inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal di tengah perkembangan teknologi global. Gubernur BEM FTIS Unhi Denpasar, Inengah Ari Suputra Bawo menjelaskan bahwa antusiasme peserta cukup tinggi. Sebanyak 13 tim dari berbagai SMA, SMK, atau MA se-Bali mengikuti ajang ini. Setelah melalui seleksi administrasi dan penilaian substansi pada 16 hingga 20 November 2025, Dewan Juri menetapkan 10 tim terbaik untuk melaju ke babak final. Mereka berasal dari SMK Negeri 1 Mas Ubud, MAN 3 Jemberana, SMA Negeri 5 Denpasar, SMA Negeri 2 Abian Semal, SMA Negeri 8 Denpasar, dan SMA Negeri 1 Mangui. Bahwasanya memang kita perlu mewadahi siswa-siswi khususnya di Provinsi Bali untuk mereka bisa mempresentasikan karya terbaik mereka, terutama untuk mengkolaborasikan teknologi dan juga sains berbasis kearifan lokal. Perlu kita ketahui bahwa saatnya kita di Unhi Denpasar itu merupakan kampus dengan berbasis kearifan lokal dan budaya. Jadi besar harapan kami apa yang dipresentasikan oleh para peserta yang luar biasa pada kali ini itu bisa terus berkelanjutan memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satunya tadi kita lihat banyak sekali produk yang dibawa oleh mereka, salah satunya tentang subak, kemudian ada dupa, dan lain sebagainya. Tentu ini menurut kami sangat-sangat penting untuk kedepannya. Pada babak final, para peserta mempresentasikan karya ilmiah mereka di hadapan tim juri profesional yang terdiri atas Kade Oki Sanjaya, Niluh Gede Sudaryati, dan Iputu Ferry Karyade. Masing-masing juri menilai orisinalitas, gagasan, kedalaman analisis, relevansi dengan tema, serta kemampuan peserta menyampaikan dan mempertahankan argumen. Wakil Rektor 3 Unhi Denpasar, Iputu Sarjana menyampaikan apresiasi mendalam terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, anak muda dengan kemampuan akademis yang berkaitan dengan teknologi memiliki peran besar dalam pengembangan soft skill yang sangat dibutuhkan di era modern. Sarjana juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini sebagai upaya memupuk budaya akademik di lingkungan Unhi. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas Fakultas Teknologi Informasi dan Sains dalam mengelola event akademik secara profesional. Ia bahkan membuka peluang bagi para juara untuk melanjutkan studi di Unhi dengan prioritas beasiswa bebas SPP. Bahwa mereka diharapkan untuk bisa berinovasi, bersinergi dengan teknologi dan mengangkat kearifan lokal. Dari peserta yang hadir pada hari ini ada 10 tim yang berlomba untuk memperebutkan juara 1 sampai dengan 3. Nah, dari keterlibatan adik-adik kita dari beberapa SMK dan SMA yang ada di Bali, termasuk salah satunya dari MAN 3 negara, itu adalah bukti bahwa apresiasi anak-anak muda kita terhadap berbagai karya teknologi dan kemudian mengadaptasi hal-hal yang bersifat lokal juga menjadi salah satu momen yang pada hari ini oleh Fakultas
eh, teknologi dan sains yang ada di Universitas Indonesia diakomodir oleh BEM. Dukungan juga datang dari pihak sekolah. Pembina MAN 3 Jembrana Hairul Yasid menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan LKTI FTIS 2025. Ia menilai kegiatan ini telah menjadi ruang yang sangat penting dalam menampung kreativitas pelajar di Bali. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar guna mendorong siswa terus berinovasi baik di bidang teknologi, sains maupun lingkungan. Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah FTIS ini menjadi sesuatu wadah yang luar biasa, wadah yang mampu menjadi penampung untuk karya-karya terbaik anak-anak kita khususnya di Provinsi Bali. Harapan saya event-event seperti ini tidak hanya sekali atau 2 kali dilakukan oleh UNHI, tapi seterusnya. Kenapa? Karena kita mengetahui inovasi-inovasi luar biasa dari anak-anak kita khususnya SMA, MA, SMK di Bali itu menjadi sesuatu ujung tombak untuk kemajuan Bali dan Indonesia pada umumnya nanti ke depan. Dengan hadirnya ide-ide segar dari generasi muda, LKTI FTIS 2025 bukan hanya sebuah ajang kompetisi, tetapi juga langkah nyata UNHI dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendorong inovasi berkelanjutan dan berpijak pada kearifan lokal. Perkenalkan, saya Ibu Dogri Darmaja Krisna, perwakilan dari tim Stoni di SMA Negeri 5 Denpasar. Saya ngerasa kalau lomba di situ nih memang sangat luar biasa, tempatnya bagus, dan dari perjalanannya pun ke sini pun juga sangat menyenangkan, ngelewatin banyak tempat yang masih belum saya ketahui. Lalu untuk pesan ke depannya, tingkat perlombaannya ini bisa ditingkatkan lagi ke jenjang nasional. Perkenalkan, saya Dina Rifonia dari tim Smart. Saya mewakili anggota tim saya. Kesan saya mengikuti FTIS ini sangat luar biasa dan seru karena dapat meningkatkan inovasi bagi siswa dan meningkatkan jiwa saing dalam inovasi dan karya. Dan harapan saya semoga UNHI dapat meningkatkan dalam lomba-lomba yang lebih tinggi seperti jenjang nasional atau bisa internasional. Kabar Bali Hits mengabarkan.